We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper, and judicious transition. So we don't want to be involved with having somebody else get in, and we have the same situation that we had for the last long period of years. And it has to be judicious, because that's what we're all about. We want peace, liberty, and justice for the great people of Venezuela. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan memimpin pemerintahan Venezuela untuk sementara waktu hingga masa transisi. Itu dikatakannya beberapa jam setelah Amerika Serikat menyerang Caracas, ibu kota Venezuela, dan menculik Presiden Nicolas Maduro beserta istrinya Chilis Flores pada Sabtu 3 Januari 2026. Ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan nasional dan integritas teritorial suatu negara. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Lantas apakah itu tidak melanggar hukum internasional, dan apa yang sebenarnya diincar Amerika di Venezuela? Kayak kenal nih modus-modusnya. 3 Januari dini hari, pasukan militer Amerika Serikat melakukan operasi militer terhadap Caracas. Sekitar 7 ledakan terdengar di ibu kota dan sekitar pangkalan militer hingga sistem pertahanan udara Venezuela. Beberapa jam berikutnya, Trump menyatakan telah menculik Presiden Nicolas Maduro dan berkata bakal membawanya ke pengadilan di New York. Dalam beberapa bulan terakhir, Donald Trump mengatakan penyerangan terhadap Venezuela merupakan perang melawan kartel narkoba dan menghancurkan jaringan perdagangan narkoba. Trump menuduh Maduro sebagai dalang penyelundupan narkotika ke AS dan mengklaim Maduro merupakan orang di balik geng Tren de Aragua yang dianggap Washington sebagai organisasi kriminal atau teroris. Namun ramai soal kecurigaan narkoba hanya sebuah dalih AS untuk mengincar cadangan minyak Venezuela. Mengapa itu patut dicurigai? Pertama, kita lihat bagaimana narkotika masuk ke Amerika Serikat. 3 negara produsen kokain paling besar di Amerika Selatan adalah Kolombia, Peru, dan Bolivia. Berdasarkan data DEA (Drug Enforcement Administration) 2024, untuk narkotika jenis kokain yang masuk ke AS sekitar 84% berasal dari Kolombia. Lalu data United States Department of State Bureau for International Narcotic and Law Enforcement Affairs Maret 2023, Meksiko adalah sumber dari sebagian besar metafetamin, heroin, dan fentanyl ilegal yang disita di Amerika Serikat dan merupakan titik transit utama untuk kokain dari Amerika Serikat. Jika melihat peta penyelundupannya, mayoritas kokain yang diselundupkan ke AS ialah melalui Pasifik 74%, Karibia bagian barat 16%, sedangkan Karibia hanya 8%, di mana Venezuela memiliki peran kecil menjadi daerah transit. Jika melihat data, memang tak heran serangan AS ke Venezuela dicurigai sebagai bentuk imperialisme AS. Karena selain mengatakan akan mengambil alih pemerintahan sementara, Trump juga mengatakan akan melakukan investasi dan memperbaiki infrastruktur minyak Venezuela. We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country. Berdasarkan data Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak atau Organization of the Petroleum Exporting Countries, tahun 2024 Venezuela memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia, yaitu 303,2 miliar barel. Disusul Arab Saudi 267,2 miliar barel, Iran 208,6 miliar barel, Irak 145 miliar barel, dan United Arab Emirates 113 miliar barel. Venezuela dapat memproduksi sekitar 1 juta barel per hari, dan Cina menjadi negara penerima impor minyak terbesar dari Venezuela. Data Energy Information Administration Amerika Serikat menunjukkan pada tahun 2023 Cina menerima 69% dari total ekspor minyak mentah Venezuela. Sejak akhir 2024 hingga awal 2026, Amerika Serikat di bawah periode kedua Donald Trump telah melakukan serangan atau operasi militer di 6 negara, diantaranya Yaman, Somalia, Iran, Irak, Suriah, Nigeria, dan terbaru Venezuela. Dan jangan lupa dengan invasi AS ke Irak tahun 2003 lalu, di mana Irak dicurigai memiliki senjata pemusnah massal atau nuklir, namun faktanya tidak memilikinya. Jadi apakah serangan kali ini semakin menegaskan posisi politis dan militer AS sebagai polisi dunia? Sampai jumpa di Bahas Peristiwa berikutnya.